Atas pertanyaan Pak Hafiz, sebenarnya kita juga ingin menghapus image bahwa kejaksaan ini seolah angker, medeni, kemudian menakutkan, ya seolah orang divonis salah. Ini kita hapus sebenarnya Mas April. Bahwa kita sebagai pelayan masyarakat, di situ kita mungkin wujudkan atau nyatakan bahwa kita selama bekerja di kejaksaan, mungkin orang seperti kita tadi mengatakan ketakutan di sana, orang akan masuk aja ketakutan. Sekarang kita coba, kita mendekati dengan lewat broadcast, adanya text line, Instagram, YouTube, website. Nah, kemudian kalau memang masyarakat nyatakan ke sana, pelayanan ini kita akan layani dengan visi kita ini ramah, cepat dan gratis. Nah, ada program kita mulai dari adanya penyuluhan hukum di sana. Di situ kemudian kita buat semacam kantin kejujuran. Itu yang mempelajari atau belajar dari dini supaya anak itu jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Kang April kembali hadir di program podcast Ruang Publik KSTV Kediri. Dan kali ini istimewa sekali, kita kedatangan tamu terhormat Bapak Sri Kuncoro lengkapnya. Beliau adalah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan sudah bertugas mulai 2020 Pak. Saya 16 Agustus 2020 dilantik Mas April. Hampir setahun. Masuk ke bulan ke-8. Hampir setahun lah kalau sudah merasakan tumpangnya Kediri. Tumpangnya Kediri. Pak Kuncoro, jadi kalau melihat seragam kejaksaan itu kan masyarakat kan ada ketakutan yang berlebihan gitu Pak. Ini kalau ketemu polisi biasa kalau ketemu tentara biasa, tapi kalau ketemu kejaksaan itu waduh, ini ada masalah apa ini, ada masalah. Padahal teman-teman di kejaksaan itu juga pengen membaur dengan masyarakat, karena yang ditangani juga persoalan masyarakat. Kan gitu. Nah sekarang sebenarnya ini kejaksaan ini pada posisi seperti apa di sebagai lembaga negara yudikatif yang terkait untuk hadir di tengah-tengah masyarakat itu sebenarnya seperti apa menurut Pak Kuncoro yang sudah puluhan tahun ya 20 lebih ya untuk kemana-mana 25 tahun sampai kita dinas. Terima kasih Mas Fir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KSTV yang bahagia, yang tercinta. Atas pertanyaan Pak Hafiz, sebenarnya kita juga ingin menghapus image bahwa kejaksaan ini seolah angker, medeni, kemudian menakutkan, ya seolah orang divonis salah. Ini kita hapus sebenarnya Mas April. Bahkan kami selaku aparat penegak hukum di sini, di instansi kami sendiri ada beberapa bidang di sana. Antara lain ada bidang pembinaan, kemudian intelijen, Pitsus, Datun, Pidum. Nah, salah satu penekanan instansi kita ini bahwa kita ingin melayani masyarakat, pendekatan ke masyarakat, ada bidang intel dilakukan dengan penyuluhan hukum, penerangan hukum, kemudian jaksa masuk sekolah, kemudian saat ini kita juga galakkan adanya jaksa masuk pesantren. Alhamdulillah. Nah, kita juga pas Ramadan. Sebenarnya bukan pas Ramadan, itu memang sebenarnya dari awal. Kalau dulu waktu saya di dinas di Aceh ada jaksa masuk Dayah. Sama seperti pesantren Dayah itu namanya di sana. Itu ke sana menghapus image masyarakat bahwa kejaksaan ini seolah organisasi yang menakutkan, angker dan lain-lain, itu kita hapus. Nah, kita sama. Kita ingin melayani masyarakat, membantu masyarakat, menyelesaikan permasalahan masyarakat, dan apapun keluhan masyarakat selama itu masih menjadi tupoksi kita selesaikan. Kita bantu. Dengan catatan hanya konsultasi. Dalam hal mungkin bukan hal dalam hal nanti mungkin
Ini pendampingan seperti pengacara, kita ada tertentu hal tertentu yang bisa kita dampingi. Kalau sifatnya hanya perorangan, kita mungkin nggak bisa sebagai pengacara negara. Kita mungkin sebagai pengacara negara dalam bentuk pemerintahan, BUMN, BUMD, itu yang bisa kita dampingi sampai persidangan. Baik selaku penggugat maupun tergugat di sana. Kalau mohon maaf Pak Kunchoro, jadi di beberapa bahkan ada yang beriklan di media massa dan seterusnya. Kalau bagi saya itu kan semacam sosialisasi. Nah, sekarang kalau tagline-nya sudah ketemu misalkan tentang zona integritas, ada WBK, WBBM, itu sebenarnya targetnya apa? Artinya orang kan pengen tahu misalkan kalau WBM itu wilayah bebas korupsi, WBK ya, sorry. Bebas korupsi. Tapi pada implementasinya artinya masyarakat tanya bebas korupsi itu korupsi yang seperti apa misalkan gitu. Nah, kalau saya pedagang di pasar masa RP korupsi kan gitu. Itulah salah wujud kita Mas April, seperti katakan tadi bahwa kita sebagai pelayan masyarakat, di situ kita mungkin wujudkan atau nyatakan bahwa kita selama bekerja di kejaksaan, mungkin orang seperti kita tadi mengatakan ketakutan di sana, orang akan masuk aja ketakutan. Sekarang kita coba, kita mendekati dengan lewat broadcast, adanya tagline, Instagram, YouTube, website. Nah, kemudian kalau memang ini masyarakat nyatakan ke sana, pelayanan kita akan layani dengan visi kita ini ramah, cepat, dan gratis. Nah, itulah kita akan ke sana. Pelayanan kita seperti itu. Karena selama ini banyak keluhan masyarakat yang menyatakan bahwa ini ada pungutan di mana-mana. Termasuklah kejaksaan yang melayani masyarakat. Ada semacam itu. Itulah yang akan kita hilangkan. Kita akan bersifat melayani dengan kalau yang WBBM itu sudah melalui konteksnya melayani ya. Sama, itu tingkatan di atasnya WBK. Kalau kita sudah WBK bisa teraih, arahnya nanti kita melayani wilayah birokrasi bersih melayani. Kita mohon maaf Kabupaten Kediri, Kejaksaan Kabupaten Kediri ini kebetulan belum bisa meraih dua-duanya. Oh gitu. Nah, inilah PR-nya dengan. Nah, PR kami untuk tahun ini kita diberikan kesempatan untuk mendaftar lagi ke Kemenpan RB untuk wilayah bebas korupsi. Yang saat ini kita galakkan di Kejaksaan Kabupaten Kediri, itulah semua yang kita rangkum atau kita laksanakan semuanya untuk meraih predikat WBK itu. Ngomong-ngomong ini Pak Kunchoro, kalau mau jujur berita-berita itu kan sudah banyak yang apalagi yang ditangkap KPK, polisi dan seterusnya itu kan banyak hal yang menyebabkan mereka korupsi. Bahkan orang-orang awam pun bicara wong wis sugih itu gelem korupsi apa ya Mas? Ya gak ngerti tanya asli korupsi. Itu guyon aja. Nah sekarang menurut jenengan ini apa fenomenanya? Misalkan ada kesempatan atau sistem yang ada celahnya, sistem atau memang mentalitas bahkan kalau wong-wong sepuh sekarang bilang ya gak bisa meninggalkan adat yang dulu upeti. Itulah fenomena yang terjadi di Indonesia Mas April. Memang tanda kutip korupsi ini mungkin dimulai dari kelemahan iman atau kepercayaan orang personal, sehingga dengan dia mungkin ada kesempatan yang dia lakukan dengan kewenangan atau kekuasaan yang dia punyai bisa saja. Bahkan tanpa itu pun terkadang mohon maaf teman-teman rekanan yang sebelah mungkin bisa pengen dapat sesuatu lewat dia, sehingga bukan dia sendiri yang berminat, tapi ada orang lain yang minta tolong, sehingga kalau memang itu dilaksanakan anak kemauan dengan kemauan ya sehingga terjadilah hal seperti itu ya mungkin dirasa seperti adat, sebenarnya bukan. Kalau kita ngomong hanya karena mungkin seseorang aja, kalau memang dia bisa membentengi diri silahkan sesuai prosedur ya mungkin nggak akan terjadi hal seperti itu.
Selain itu ya mungkin masalah paling pokok ekonomi. Ekonomi, ya. Dirasa mungkin orangnya kan kurang terus ya, sehingga Padahal apapun bisa kuncinya kalau Kuncinya. Ustadz ngomong itu kalau sudah bersyukur sebenarnya cukup ya selesai. cukup. Nggih. Tapi persoalannya masyarakat kita itu kan katanya kurang banyak yang banyak yang kurang Yang bersyukur. bersyukur. Sambil Ini melihatnya ke atas terus Iya, ya, sehingga susah. apapun dirasa kurang cukup Nggih. gitu di situ.